Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ma harrama alaina al-khamra illa lima fiha minal khatar wa ma mana'ana minha illa lima fiha minad darar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muqaddirul khairi wasyarr wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil muntazar sayyidina wa maulana Muhammadin sadiqil wa'di wal khabar wa ala alihi wa ashabihi al-ghurar wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa kulli mu'minin bil qada'i wal qadar, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang selalu memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu min syurbil khamri wa bai'iha wa syira'iha wa asriha wa hamliha wa akli thamaniha. Ini bab tentang menakutkan daripada minum khamar, menjualnya, membelinya, membikinnya, membawanya dan memakan uang hasil atau harganya. Para muhibbin rahimakumullah, khamar itu adalah kullu muskir, tiap-tiap yang memabukkan. Tiap-tiap yang memabukkan itu disebut khamar. Dan khamar itu hukumnya adalah haram dan minal kabair, termasuk di antara dosa yang besar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khamar, minuman keras dan perjudian, berhala, undian itu merupakan sesuatu yang kotor dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah, niscaya kalian beruntung. Hanya saja menghendaki syaitan menjatuhkan di antara kalian permusuhan dan kemarahan tentang khamar, tentang minuman keras dan judi. Dan syaitan ingin mencegah kalian daripada berzikir dan sembahyang. Fahal antum muntahun, maka adakah kalian berhenti? Nah, para muhibbin rahimakumullah, minuman keras atau khamar ini merupakan suatu penyakit masyarakat yang sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ayat yang kita baca tadi merupakan ayat yang terakhir yang secara tegas melarang minum minuman keras itu. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa khamar ini adalah merupakan minuman orang-orang dahulu zaman jahiliyah, dan itu sudah menjadi kebiasaan hidup mereka sampai mereka masuk Islam. Mereka pun, para sahabat Nabi itu masih minum minuman keras. Untuk mengharamkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memakai jalan tadrij, jalan bertahap. Ada tahapan-tahapan tentang haramnya arak atau minuman keras ini. Yang pertama disebutkan oleh ulama tafsir, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Sahabat, engkau bertanya wahai Rasulullah tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah kepada mereka bahwa itu dosa besar dan manfaat bagi manusia. Ayat ini menerangkan bahwa minuman keras itu dosanya ada, manfaatnya ada. Manfaatnya apa? Keuntungan ekonomi. Karena khamar itu dibeli di Sam, di Suriah, dan dibawa ke Mekah, dibawa ke Madinah dengan dijual harga yang mahal. Nah, di situ banyak keuntungan yang didapat. Nah, disitulah manfaatnya. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka sebagian sahabat Nabi ada yang sudah berhenti minum, ada sebagian yang masih minum, sampai akhirnya mereka minum arak dan sembahyang, sehingga bacaan sembahyang itu banyak yang tertukar ayat-ayatnya karena dalam pengaruh minuman keras. Ini sembahyang salah-salah membaca ayat-ayat ini itu dibaca karena ada pengaruh minuman keras. Kemudian Allah menurunkan ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Nah, ini ayat menjelaskan bahwa jangan minum arak kalau dekat waktu sembahyang. Nah, oleh karena ayat ini, sebagian sahabat Nabi ada yang masih minum arak tapi sesudah sembahyang Isya. Karena antara Isya dan subuh itu jauh waktunya, sehingga pengaruh minuman keras sudah hilang. Nah, sampai suatu hari terjadi akibat sahabat Nabi ada yang mabuk, terjadi perkelahian. Nah, akhirnya turun ayat yang ketiga ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azsab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Nah, sejak ayat ini turun, maka khamar, minuman keras, mutlak diharamkan, baik waktu malam, baik waktu siang, waktu kapanpun. Dan sejak itulah ada hukum bahwa orang yang minum arak itu apabila sudah cukup buktinya, maka dia akan dikenai hukuman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau ada orang mabuk itu dihukum. Apa hukumannya? Dicambuk. Berapa kali mencambuk? Ada yang mengatakan 40 kali, ada yang mengatakan 80 kali.
Jadi kalau ada orang mengaku minum arak, nah bisa dihukum. Atau ada kelihatan, ketahuan bukti bahwa dia minum arak, ada yang melaporkan, maka dihukum dengan hukum cambuk. Dan hukumannya jelas 40 kali. Menurut mazhab yang lain ada mengatakan 80 kali pukulan dengan cambuk. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa ba'i'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaknat Allah akan khamar. Minuman keras itu dilaknat oleh Allah. Jadi jangan sampai ada minuman keras itu di tengah-tengah kita, apalagi di rumah kita, karena itu dikutuk oleh Allah. Wa syaribaha, dan melaknat Allah akan orang yang minum. Dan orang yang menuangi. Misalnya berjual, misalnya di warung minum arak, nah tukang tuangi akan itu dilaknat Allah juga. Pembelinya dilaknat Allah, penjualnya, pembikinnya, yang minta bikinkannya, kendaraan yang membawanya, dan yang dibawakan kepadanya. Jadi seluruh yang bersangkut paut sampai duitnya pun dilaknat oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi peminum yang dinyatakan sebagai orang yang terlaknat tadi? Misalnya ada keluarga kita yang peminum, misalnya ada tetangga kita yang peminum, berarti ini orang-orang yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap dengan orang yang peminum ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama syaribal khamar luqmatan sallatallah ala jasadihi hayyatan wa aqrab. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang peminum minuman keras satu suap, maka di akhirat nanti akan Allah kuasakan ke tubuhnya ular dan kala. Jadi artinya kita disuruh kepada orang yang minuman keras ini jangan hendak memberi makan mereka, jangan hendak memberi makan. Mau kita baaruhan jangan disarui karena makan bacangannya. Amun kita di warung jangan hendak dibayari, karena kalau kita membayari akan makan orang yang peminum ini, nah maka kita akan diazab di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qadha hajatahu faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang meluluskan hajat orang yang minum arak, baiknya sedang mabuk atau sedang kada mabuk, cuma orang ini suka minum. Nah, ini ada perlu lawan kita, ada hajat lawan kita, kita tunaikan hajatnya, itu sama kita meruntuhkan agama Islam. Nah, jadi kada ada urusan kalau orang peminum nak berurusan apa juga, kita kada ada urusan. Kalau kita menunaikan hajatnya, kita akan dimarahi Allah. Wa man aqradahu qardan faqad a'ana ala qatli mu'min.
Barang siapa yang menghutangi orang yang peminum, maka dia sungguh menolong atas membunuh seorang mukmin, sama dosanya membunuh seseorang. Wa man jalasahu, barang siapa yang sekedudukan dengan orang yang peminum, hasyarahullah yaumal qiyamati a'mala hajatalah, Allah halau di hari kiamat dia dalam keadaan buta. Katujuh dudukan bepandiran di gardu lawan orang yang peminum, walaupun ini kada sedang minum, walaupun kada sedang mabuk, cuma orang ini dikenal katujuh minum. Nah, mau kita duduk-duduk lawan itu, kita di akhirat dihalau dalam keadaan buta, tidak melihat. Wa man syaribal khamra fala tuzawwijuh, barang siapa yang minum arak, minum minuman keras, jangan kamu terima lamarannya, jangan kamu kawinkan dia, anak kamu. Ada orang melamar nih, kita besi anak bini-bini, orangnya ini peminum, jangan diterima. Kita ikut berdosa, kita ikut jadi terkutuk, anak kita yang perempuan pun jadi terkutuk karena menerima lamaran laki-laki yang peminum minuman keras ini. Fa'im marida fala ta'uduh, jika dia sakit, orang peminum nih garing, fala ta'uduh, jangan kamu ilangi dia. Wa in syahida, jika dia bersaksi, fala taqbalu syahadatah, jangan kamu terima penyaksiannya. Nah, hal ini berlaku kepada orang peminum minuman keras selama dia belum menampakkan tobat atau kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu sikap kita kepada orang yang suka minum minuman keras ini, mesti demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa minuman keras ini dianggap satu penyakit masyarakat? Makin hari makin luas pengaruhnya, bukan hanya di kota, di kampung-kampung sudah masuk minuman keras. Boleh dikatakan tidak ada irti, melainkan di situ ada peminum. Sulit mencari kampung, mencari irti yang tidak ada orang yang suka minum minuman keras, baik itu jenisnya arak, baik jenisnya obat-obatan, baik sabu-sabu, baik lain-lainnya. Orang miskin kadang-kadang alkohol diminumnya, asal mabuk. Kenapa hal ini berkembang di masyarakat kita, justru bertambah peminum ini? Pertama sebabnya karena kita kadang menyikapi mereka dengan sikap yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita bersikap dengan sikap seperti yang diajarkan Nabi, niscaya orang akan berpikir untuk jadi peminum itu. Nyegaring jangan dihilangi, hendak melamar jangan diterima, hendak berhutang jangan dihutangi, ini hendak makan jangan diberi makani, ini hendak duduk tinggalkan. Kan Nabi demikian mengajarkan kepada orang yang peminum ini. Nah, hukumannya pun tegas, kalau ketahuan pukul. Dan hukuman-hukuman yang inting ini juga mempengaruhi menyebarnya narkoba minuman keras ini. Hukum ini kada rata. Kalau Islam itu jelas hukumannya, orang minum arak pukul, sekian kali pukul nang siapa. Nah, kalau hukuman di tempat kita ini memberi peluang untuk terjadi hal-hal yang kada baik. Orang minum arak umpamanya, orang mabuk-mabukan, itu akan dihukum, hukumannya maksimal misal 10 tahun, maksimal 10 tahun. Kasara hakim ini 1 tahun aja kayaknya, mandak sebulan aja kah, asal jangan lebih pada 10 tahun. Nah, hukum seperti itu memberikan peluang kepada penegak hukum untuk berbuat hal-hal yang kada bagus. Anak orang sugih kena jadi inting hukumannya, anak orang miskin jadi berat hukumannya, karena hukumnya sendiri sudah memberi peluang demikian. Nah, jakanya kada maksimal orang minum arak ketahuan dikurung 10 tahun, kada maksimalnya, kada minimalnya. Nah, itu memudahkan. Seperti hukum Islam, orang minum arak pukul 40 kali pukulan.
Kada ada maksimal sekian, minimal sekian, kada ada. Nah, karena hukum yang demikian dan sikap masyarakat kita demikian menyebabkan minuman keras ini menjamur di mana-mana. Menjamur di mana-mana. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskir khamrun wa kullu muskirin haram faman syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yashrabha fil akhirah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa fi riwayat li Muslim ziyadah summa lam yatub minha. Tiap-tiap yang memabukkan itu disebut khamar. Tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Siapa yang minum minuman keras di dunia dan dia mati dalam keadaan tidak tobat, di akhirat dia tidak akan lagi minum khamar itu selama-lamanya. Ini orang ini beriman, orang ini Islam, peminum. Kada tobat mati, matinya bisa disiksa Allah di neraka. Karena ini ada iman, karena ada Islam, sudah sekian lama diazab, diangkat, dimasukkan ke surga. Tetapi dia di surga tidak dapat jatah untuk minum arak surga itu, karena di dunia sudah minum arak itu. Nah, jadi di akhirat kena di surga orang-orang minum arak, ini kada kau minum arak. Karena sudah dihabiskannya di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra faja'alaha fi batniha lam tuqbal lahu salatuhu sab'a." Orang yang minum minuman keras tapi kada mabuk, nah, minum secangkir kada mabuk, tidak diterima baginya sembahyangnya 7 hari. 7 hari kada diterima. Bila sembahyang kada diterima, ibadah lain semuaan kada diterima juga. Karena sembahyang tihangnya. Sembahyang ini tihang. Bila tihang rabah, semuaan rabah. Bila sembahyang kada diterima, nang lainnya apalagi. Fa in hiya azhabat aqlah lam tuqbal salatu arba'ina yauma. Jika itu minuman keras tadi membuat dia mabuk, nah membuat mabuk, maka tidak diterima sembahyangnya itu 40 hari. 40 hari. Fa in mata kafira. Jika dalam 40 hari itu dia mati dalam keadaan kafir. Kafir di sisi Allah. Tapi secara hukum dunia tetap dia orang Islam, tetap disembahyangkan. Tapi di sisi Allah ini kafir. Wa in taballahu alaihi. Jika dia tobat, Allah terima tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, minuman keras apapun bentuknya, apapun jenisnya, dosa besar dan akibatnya fatal. Tetapi tobatnya mudah. Tobatnya mudah. Karena ini dosa hubungannya hanya dengan Allah. Begitu dia berhenti minum arak, berhenti minum minuman keras, berhenti minum yang memabukkan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang lagi, cukup. Selesai. Nah, lain halnya kalau tobatnya orang nang berzina, nang dizinahi ini bini orang, tuh panjang kisah tobatnya. Nah, kita mencuri harta orang, mencuntan harta orang, tobatnya sulit, mesti membulikakan barangnya. Kita kada sembahyang, kada puasa, tobat mesti membayar sembahyang puasanya. Nah, kalau orang minum arak ini tobatnya cuma itu. Baampih jangan lagi, menyesali yang dahulu-dahulu itu, dan bercita-cita kada mau ulang lagi, cukup sudah.
maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtanibul khamra, jauhilah akan arak. Fa innaha miftahu kulli syarr, karena minuman keras itu adalah pembuka seluruh kejahatan. Orang minum minuman keras mau menjuntan, mau merampok, mau menceraikan bininya, mau berzina, memperkosa, mau membunuh orang tuanya. Nah, orang minum minuman kerasnya adalah memperbuat sesuatu dosa yang membawa kepada dosa-dosa lain. Fa innaha miftahu kulli syarr. Rawahul Hakim, hadis riwayat Hakim, wa qala sahihul isnad wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal sebagai pemabuk, kita kenal peminum minuman keras, nah apabila kita tidak bersikap dengan sikap yang diajarkan Rasulullah tadi, maka berarti kita termasuk orang yang menyetujui perilaku mereka itu. Ar-ridha bil maksiat maksiatun. Setuju dengan maksiat, hukumnya sama dengan maksiat. Nah, kemudian at-tarhib minas syarikah wa qat'it tariq. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.